Tuhan, oh Allah kami, Bapa kami yang setia, kami mengucap syukur atas rahmat dan anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti atas kami. Terima kasih kami sudah membaca, sampai hari ini, kitab Yesaya, dan juga, Tuhan kami berdoa agar melalui kitab demi kitab yang kami baca, kami mendapatkan terang daripada-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami berseru, kami memanggil nama-Mu, supaya kami dapatkan keselamatan. Dapatkan juga teman-teman kami yang belum bisa bergabung, agar mereka bisa segera bergabung dan membawa damai bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Oke, baik Tuhan. Selamat sore semuanya. Sekarang kita Sore, Kak. akan melanjutkan kitab Yesaya ya. Pasal 62 sampai 64 dan 1 Timotius ya, kita masuk ke 1 Timotius ya. Oke. Jadi tadi saya sudah di grup chat ya, saya sudah memberi gambaran apa itu kitab Yesaya ya. Jadi kitab Yesaya pokoknya adalah membicarakan mengenai keselamatan Tuhan melalui Kristus yang berinkarnasi atau lahir kembali menjadi manusia, tersalib, bangkit, naik dan datang kembali ya. Jadi dari Yesaya pasal 1 sampai 66 itu berbicara garis besarnya demikian. Nah, kita sudah sampai kepada pasal yang ke-62 sampai yang ke-64 ini. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sekarang kita baca dulu ya. Jadi alangkah indahnya apabila semua saudara-saudara beriman itu membaca Alkitab murni ya. Jadi tanpa ada campuran filsafat-filsafat dari orang lain, kecuali daripada rasul-rasul utusan daripada Tuhan. Amin. Dan Tuhan Yesus sendiri yang berkata melalui mereka. Oke, kita lanjut ya, kita baca 3 ayat seperti biasa. Saya, Brother Steffi, Delga, Naomi gitu ya. Kita akan baca berurutan. Amin. Yesaya pasal 62. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Tempat engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Yerusalem, dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Amin. Ayat 7, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemaksuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Amin. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang ditinggalkan.
Ya, puji Tuhan ya. Jadi dari pasal 62 ini 12 ayat, kita menyadari ada satu ayat yang penting ya, yaitu apa? Kita lihat di ayat yang ke-6 ya, dikatakan di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang ya. Kenapa? Hari ini pun kondisi itu sama, yaitu apa? Kita harus meminta kepada Tuhan ya. Kita harus mengingatkan Tuhan kepada negara kita, kondisi lingkungan kita, untuk apa? Tuhan selamatkanlah situasi ini, gitu kan? Hari ini banyak orang menuju kepada kebinasaan. Mereka percaya kepada diri sendiri, mereka melakukan apa yang dipandang benar, seperti yang terjadi dalam kitab Raja-Raja, ya kan? Nah, Yesaya mempunyai nubuat ini bukan berarti semata-mata dia bicara aja gitu. Tapi ini menyangkut seperti yang kemarin ditanyakan Delga ya, mengenai bagaimana kok Nabi Elia sudah terangkat tapi masih ada pembicaraannya, yaitu adalah firman Tuhan terus berbicara sampai hari ini juga. Jadi Yesaya bernubuat sampai hari ini pun supaya kita juga memiliki hati yang demikian. Tuhan, aku mau mengingatkan engkau. Oh, aku tidak mau membiarkan kau tinggal tenang. Engkau harus menyelamatkan gitu. Nah, jadi di ayat yang tadi yang Naomi baca ya terakhir ya, di ayat 11, inilah yang tadi diperdagangkan Tuhan sampai ke ujung bumi, katakanlah kepada Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka akan diperolehnya berjalan di hadapannya. Nah, inilah yang sedang dinubuatkan ya, puji Tuhan. Jadi nanti kita lanjutkan lagi supaya tidak makan waktu. Oke, sekarang saya lanjutkan dulu ya. Saya pasal 63. Oke, baik. Ayat 1. Oke, siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar, akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu, dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah tercemar. Ayat 4, sebab hari pembalasan telah kurencanakan, dan tahun penentuan bela telah datang. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong, aku yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Doa makan orang Israel. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi selamat mereka dalam segala mereka dan orang buta atau utusan. Melainkan dia sendiri yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus dalam kasihnya dan dalam kasihannya. Ia dan menggendong mereka sampai zaman dahulu. Memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia merubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa naik dengan penggembala kambing dombanya, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Ya, frase itu boleh baca ayat 13 ya. Yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti kuda melintasi padang gurun.
Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Pandanglah dari surga, lihatlah dari kediaman-Mu yang kudus dan agung, di manakah kecemburuan-Mu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayang-Mu, janganlah kiranya engkau menahan diri. Amin. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, nama-Mu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa engkau tegarkan hati kami, sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, oleh karena suku-suku milik kepunyaan-Mu. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudus-Mu? Para lawan kami memijak-mijak bait kudus-Mu. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahan-Mu, seolah-olah nama-Mu tidak pernah disebut atas kami. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Seperti api membuat rangas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih untuk membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu. Karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Allah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkau kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Amin. Kota-kotamu yang kudus sudah jadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini, ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri? Masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Amin. Puji Tuhan ya. Jadi ketiga pasal ini, sisa 2 pasal lagi ya, 65 dan 66 akan kita bahas besok. Jadi sampai di sini adakah yang mau bertanya dulu? Tadi kan sudah saya bahas untuk pasal yang 62. Adakah juga yang mau sharing? Persilakan untuk kitab Yesaya. Oke, baik, kalau belum ada, saya jelaskan dulu saja ya. Jadi dari pasal 62 sampai 64 ini, kita lihat lagi kondisi yang jelas. Tadi kan poin besarnya sudah kita bahas ya di pasal 62 itu, kita harus mengingatkan pada Tuhan supaya Dia melihat bagaimana kondisi Sion atau kondisi umatnya hari ini ya. Jadi 2020 Oktober tanggal 13 ini pun sebenarnya firman ini sedang dibicarakan juga. Jadi kita lihat ya pasal 63 tadi. Dia berbicara bagaimana ayat yang ke-5 ya, ayat ke-5, aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Nah, di sini kan ada satu kejanggalan ya enggak? Kunya di situ kan kuku besar ya. Itu adalah Allah, Tuhan itu sendiri dia melihat ya kan? Ya tidak ada yang menolong bangsa ini. Tapi apa? Tapi tangannya sendiri yang memberi dia pertolongan. Nah,
Ini menunjukkan apa? Sebegitu jatuhnya bangsa Israel, sampai-sampai Tuhan membuat perumpamaan sedemikian. Ya, jadi kita lihat dia sendiri yang menolong, dia sendiri yang mengerjakan. Artinya Tuhan itu sedang mempersonifikasi dirinya. Kamu lihatlah, ini aku sudah seperti ini kepada kamu. Masakah kamu tidak menyadari sih? Aku ini mengasihimu, aku ingin menolong kamu. Nah, demikian pun dengan orang hari ini manusia, terutama tanda kutip ya, yang di kekristenan. Banyak orang juga mereka mengaku dirinya Kristen, tapi bagaimana kondisi rohani mereka, kondisi penghidupan pribadi dengan Tuhan, bisa dikatakan mayoritas itu hanya sekedar, oh aku tahu Tuhan itu siapa. Tapi untuk mengalaminya, untuk hidup bersama dengan Tuhan itu belum tentu. Ya, jadi kita lihat di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-10 kita lihat ya, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Nah, tadi padahal Tuhan tuh yang di ayat yang ini ya, di ayat yang ke-5, itu Tuhan tuh sudah menyatakan aku mau menolong kamu. Tapi ternyata setelah kita lihat di antaranya di ayat yang ke-7 juga, dia tuh mau menunjukkan kasih setia, perbuatannya, segala sesuatu kasih sayangnya. Tapi di ayat ke-10, bangsa Israel kembali lagi mendukakan Roh Kudus. Nah, hari ini juga sama kondisi. Seberapa banyak orang yang mempunyai waktu alone with God? Seberapa banyak orang yang rela mempersembahkan 24 jamnya sedikit saja untuk berjumpa dengan Tuhan? Saudara, teman-teman sekalian, memang hari ini banyak orang mencari yang kelihatan. Tapi siapa yang mau berakar ke dalam? Siapa yang mau mencari hubungan yang pribadi dengan Tuhan? Ya, sampai Tuhan berbicara demikian melalui Nabi Yesaya. Kemudian di pasal 64 ini berbicara bagaimana mengenai kedatangan Kristus, ya, kali kedua sebagai hamba Tuhan, mendatangkan pemulihan Israel dan segala sesuatu yang rampung akhir dalam nanti di kitab ini ya, Wahyu, yaitu ada Yerusalem baru. Nah, jadi ini semua berhubungan. Kita lihat di mana? Di ayat yang ke-6 pertama, ya kan? Apapun yang kita kerjakan itu seperti kain kotor. Ya kan? Jadi kita meskipun baik, meskipun tidak berbuat jahat, itu kain kotor. Nah, maka perlu apa? Ayat 7 ya, tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit berperang kepadamu, sebab kau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami dalam kekuasaan dosa kami. Ayat 8, tapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Di sini menunjukkan apa? Bangsa Israel kembali sadar. Nah, kita juga harusnya sadar. Tuhan, hanya Engkaulah Bapa kami, ya kan? Hanya Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekarang ini buatan tangan-Mu. Kalau begitu, ampunilah kami. Seberapa banyak orang yang menyadari perkara ini? Seberapa banyak orang yang melihat perkara ini bahwa Tuhan hanya Dikaulah. Pendidikan kita penting. Pekerjaan penting. Namun kalau semua tidak didasari oleh kita menyadari Tuhan yang utama, sia-sia. Ya. Jadi di ayat yang ke-12 sampai lagi ya saya bertanya, Tuhan, masa sih semuanya ini ya? Tuhan, masakan Kau menahan diri? Masakan Kau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Ya, saya sebenarnya sedang memohon kepada Tuhan supaya umatnya dibebaskan. Tapi kembali lagi kepada hati daripada orang itu sendiri. Mau nggak dia berpaling kepada Tuhan? Mau nggak dia bertobat? Mau nggak dia mempersembahkan waktunya, dirinya untuk Tuhan? Ya, sama seperti orang bertanya, Kak, kenapa Tuhan nggak hilangkan aja itu pohon pengetahuan baik dan jahat? Ya nggak? Sebenarnya Tuhan itu memberi kebebasan supaya manusia itu tahu Allah itu adil benar. Dia adil, dia juga benar. Nah, jadi pembahasannya memang panjang. Namun kalau dibahas di sini nanti tidak cukup, kita lanjutkan dulu. Jika ada pertanyaan, silakan nanti kita bahas di chat ya. Oke. Kita lanjutkan dulu pembacaan kita 1 Timotius ya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanya lagi. Oke, sudah ya. Tadi terakhir Franz Tito. Berarti sekarang saya kembali ya. 1 Timotius pasal 1. Dari Paulus.
Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Pada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ayat 4, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Ayat 7, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang alim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat 16, tapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya, dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya, bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, diantaranya Hymenaeus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jara mereka menghujat. Amin. Jara mereka menghujat, ya. Ya, haleluya. Amin. Amin. Ya. Jadi dari ke-20 ayat ini atau dari kitab Yesaya tadi, adakah yang ingin bertanya? Dipersilakan. Atau mau membagikan apa yang menerangi gitu kan, tiba-tiba, oh iya, ternyata sesuai dengan kondisiku. Gitu. Ada nggak? Silakan. Atau yang bingung? Belum ada, Kak. Baik, oke. Kalau gitu saya jelaskan saja ya, untuk menambah pengertian kita. Jadi dalam kitab Timotius saya sudah jelaskan juga di chat itu ya, di chat WhatsApp, bahwa penulisnya adalah Rasul Paulus, ya kan? Ini ditulis sesudah pempenjaraan Paulus pertama kali di Roma. Tempat penulisannya mungkin di Makedonia, penerimanya adalah Timotius. Ya kan? Surat Paulus kepada Timotius. Isi dari kitab 1 Timotius ini apa? Pengaturan rumah tangga Allah terhadap gereja. Apa itu rumah tangga Allah? Nanti rumah tangga Allah itu akan dibahas di pasal-pasal berikutnya. Bagaimana mengenai di dalam hidup gereja, kita mengenal ternyata tidak hanya ada
orang yang melayani. Tetapi juga ada orang-orang yang merosot, ya. Contohnya apa? Kita lihat dulu, kita loncat ke ayat yang ke 18 ya tadi ya. Justru karena tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ayat 19-nya, karena beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ya, apa maksudnya? Maksudnya gini, jadi memang dia pengikut Yesus, dia Kristen. Tapi ternyata dalam realitasnya, orang tersebut kurang pengalaman akan Kristus. Misal begini, saya orang A, terus saya punya teman B. Saya ini orang yang sama-sama melayani, ya. Tapi kami penghidupannya berbeda. Contohnya apa? Saya misal jarang baca Alkitab. Saya jarang berdoa. Tapi saya itu terus beribadah ikut. Nah, teman saya yang B ini, dia rajin berdoa, rajin baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan, melayani dengan giat. Siapa yang hati dan iman yang terus makin tinggi? Pasti teman saya, bukan? Nah, demikian juga dengan Timotius ini. Dia dikenal bahwa dari kecil dia adalah orang yang sudah mengenal firman Tuhan. Ya, nanti kita akan bahas lagi. Tapi di sini saya mau kasih lihat, dikatakan di ayat yang keempat, ya kan? Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertibnya, tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Nah, ini pokok tadi, rumah tangga Allah, yaitu apa? Tertib kehidupan keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Itu boleh digarisbawahi ya. Jadi di ayat 4 ini kita melihat bahwa satu hal yang sangat besar, yaitu banyak orang ini mengajarkan kebenaran. Tapi kebenaran yang macam apa yang diajarkan? Ya, mereka mengajarkan, kalau kita pernah dengar ya, teori atau teologi, ya kan, terus apalagi kekristenan dan sebagainya. Namun apa yang mereka bahas? Belum tentu yang dibahas adalah Kristus itu sendiri. Contoh ya, saya ambil contoh. Misalnya sini bicara, Saudara Stevi, saudara, kalau saudara ikut Tuhan, saudara pasti deh nanti dapat berkat ya. Kalau saudara ikut Tuhan, pasti deh nanti dapat mobil, ya, terus juga nanti dapat ya sesuatu yang berharga, ya. Itu nanti pasti dapat deh. Menurut saudara Stevi gimana? Menurut saya, ya, kalau saya mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberkati saya. Berkat yang tadi saya katakan? Iya. Oke. Jadi saya cuma mau kasih tahu, ternyata itu salah ya. Jadi gini, Tuhan kan nggak pernah menjanjikan langit selalu biru, ya kan? Tuhan tuh cuma bilang apa? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu, ya bukan? Nah, tapi ada beberapa orang yang mengajarkan demikian. Saudara, kalau saudara ikut Tuhan, nanti dapat ini, dapat itu. Tapi justru ketika itu tidak terjadi atau tidak malah nggak dapat, kan orang itu pasti kecewa, ya enggak? Kayak tadi kan saudara Stevi, saudara pasti nanti dapat ini, dapat itu. Ternyata saudara Stevi nanti nggak dapat. Bukankah jadi mundur? Ya enggak? Maksudnya kan begitu kan? Jadi Paulus menasihati Timotius itu supaya dia menasihati yang lain. Janganlah kamu mengikuti dongeng atau silsilah yang tidak ada putus-putus yang malah menimbulkan persoalan, ya kan? Aduh, ini sungguh perkara yang sangat mengerikan dan memang sedang terjadi sampai sekarang. Jadi moga apa yang dikatakan Paulus, yaitu kita memiliki iman dan hati nurani yang murni, supaya Tuhan bisa bekerja lebih kuat di dalam kita, ya. Jadi ini inti kitab 1 Timotius pasal 1 ya, yaitu kita memiliki Kristus sebagai dasar iman kita. Amin. Amin. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum? Belum ada, Kak. Oke, gimana, Delga?
Yang ayat, mau nanya yang ayat 20, Kak. Itu Ya. maksudnya, Oh, Hymenaeus dan Alexander itu ya, yang telah kuserahkan kepada iblis. ya. Oke, jadi sebenarnya Hymenaeus dan Alexander ini adalah dia orang yang mengikuti Paulus dan Timotius, ya. Namun karena mereka mengajarkan di ayat yang keempat, yaitu apa? Bidah atau perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan ajaran sehat, maka mereka diserahkan kepada iblis. Artinya apa? Supaya nggak lagi tuh mereka menghujat atau menjelek-jelekan pengajaran Kristus gitu. Karena kan apa yang Paulus dan Timotius sampaikan itu adalah ajaran yang murni, ya. Tapi oleh kedua orang ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita berhati-hati untuk kita berbicara, untuk kita memberitakan firman, ya. Maka janganlah kita menjadi seperti Hymenaeus dan Alexander. Nanti Delga boleh buka di 2 Timotius pasal 2 ayat 17, ya. Terus nanti 2 Timotius pasal 4 ayat 14 sampai 15. Ini untuk referensi dari Hymenaeus dan Alexander itu ya. Oke. Ya, Puji Tuhan. makasih, Kak. Sama-sama, pertanyaan yang bagus. Oke ya, kalau tidak ada lagi, karena kita sudah mencukupi waktu, apakah ada lagi? Cukup? Cukup, Kak. Baik, puji Tuhan. Terima kasih.